hari raya Natal di tempat ini, bahkan ada satu hal lagi, ya, ulang tahun dari persekutuan kami Siloam Ministry Kids. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
baik segala alat-alat yang kami pakai, semua di dalam penjagaan keamanan daripada Tuhan. Dan juga kami minta terutama Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan, di luar gedung ini sekalipun Tuhan, sekitar gedung ini Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada yang bisa menggagalkan acara-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan kuasa dan kuasa di tempat ini, dan hadirat-Mu sudah mencengkram setiap kami Bapa. Terima
Dengan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, kita lihat bahwa kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Oleh sebab itu, dengan segala ucapan syukur kita pada pagi hari ini, kita mengingat Raja di atas segala raja, sebab Engkaulah Allah Immanuel, Engkaulah yang menyertai setiap langkah hati kami. Kami lihat Tuhan, musim berganti dalam kehidupan kami, masa lalu pas masalah terjadi, tapi kami lihat tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dengan segala ucapan syukur kami
Matius 5 ayat 3 sampai 4. Berbahagialah orang yang misi di hadapan Allah atau mereka punya kerajaan di surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan diridhoi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki seluruh bumi. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran kepada mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan boleh kemurahan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Lima ayat 10 sampai 11. Berbahagialah orang yang diajarnya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu salah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bersenang karena kamu besar di surga. Sebab dilihatnya karena juga telah dianiaya nabi-nabi yang sudah kabur. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai pada akhir zaman. Puji nama Tuhan, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Matius Junior. Haleluya. Puji nama Tuhan, sangat luar biasa dan sangat hebat, amin. Sejak kecil sudah menghafal firman Tuhan dan bahkan menjadi saksi, amin. Boleh berikan saya tepuk tangan yang paling paling untuk Tuhan kita yang hebat. Puji nama Tuhan, siapkan hatimu untuk kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan segala kebaikan, kemurahan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Menyatakan kau Allah yang sangat setia. Terima kasih Tuhan yang baik.
waktu Engkau lahir 2000 tahun yang lalu. Engkaulah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat ajaib dan Raja damai. Pada siang hari ini Tuhan, kami hanya mau melimpah dengan ucapan syukur, karena kami tahu anugerah untuk kami semua untuk memiliki Engkau Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mau bersuka cita karena Engkau lahir untuk kami, bahkan Engkau mati pun untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan pada saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar Engkau berbicara sebagai penasehat ajaib untuk kami semua. Karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami hanyalah di dalam rencana dan kehendak-Mu. Ajar kami lagi Tuhan berbicara saat ini. Kiranya Tuhan aliran air kehidupan itu mengalir dan mengalir untuk kami semua Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berdiri dibangkitkan lagi Tuhan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang kehilangan pengharapan diberikan kebutuhan dan kepastian Tuhan. Berbicara Tuhan, pakai hamba-Mu, kosongkan aku, biar aku bersembunyi di balik salib-Mu. Pikiran dan perasaan yang di dalam Kristus aja akan mengalir. Berikan hati yang haus dan lapar, sehingga hati firman ini bertumbuh di tanah yang subur. Kami tidak hanya mendengar, tetapi kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami minta Tuhan benar-benar kehausan dan kelaparan lagi Tuhan. Thank you Jesus, berbicara kami siap mendengar. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Siloam Ministry, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat bersuka cita hari ini kalau diberikan kesempatan oleh our sister Martha dan brother Alto dan tante yang sudah tidak asing lagi buat saya, juga untuk Siloam Ministry, khususnya untuk ibu-ibu yang luar biasa. Semangat! Saya benar-benar punya hati. Saya bilang tadi di mobil sama suami saya, kalau sama ibu-ibu ini kayaknya model-modelnya sama ya pergumulan kami ya. Anak-anaknya lagi sekolah, kuliah, kita kembang kempes. Kalau tiba-tiba invoice datang, iya kan? Terus perjalanan rohani kita semua mungkin untuk suami-suami saat ini nggak mudah, nggak gampang. 2 tahun itu yang namanya usaha, kayaknya kalau bukan berseru kepada Tuhan, kepada siapa lagi? Jadi saya percaya kalau saya diletakkan di dalam Siloam Ministry, khususnya 4 tahun yang lalu saya berada di sini juga, saya meneguhkan semua hamba-hamba yang diurapi. Saya bersyukur kalau saya menjadi bagian di dalam ministry ini, dan saya tetap percaya. Selamat ulang tahun di ulang tahun yang keempat. Haleluya. Kalau misalkan mungkin Pak Alto dan Bu Martha diberi kesempatan mendirikan sekolah musik, boleh berdua sedikit ya. Di kemudian hari saya percaya bahwa Siloam Ministry akan mendirikan sekolah, bukan hanya musik, pendidikan. Iya kan, hati seorang guru soalnya pengajar. Saya mengenal Sis Martha dan Bro Alto itu sebenarnya mereka punya urapan pengajaran. Amin. Setuju nggak? Setuju. Kita aminkan ya. Ini artinya breakthrough untuk Siloam Ministry. Haleluya. Haleluya. Oke, sekarang perkenalkan, mungkin belum ada yang tidak kenal dengan saya. Saya Friska Rorin Pande. Di sebelah situ adalah suami saya. Saya mempunyai 3 orang anak. 1 berusia 22, 1 lagi 18, dan 1 lagi 12 tahun. Haleluya. Haleluya.
Oke, terima kasih kembali. Kalau diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, waktu diberikan temanya breakthrough, wow, ini rada-rada dahsyat ya. Biasanya tema Natal itu bukan di dalam Wahyu. Waktu saya dikasih bulan lalu breakthrough Wahyu, nggak kebetulan dalam sebulan itu saya lagi benar-benar dengarkan beberapa firman renungan 7 jemaat. Jadi lucu waktu dibilang breakthrough, saya bilang ini konfirmasi. Saya bacakan ayat temanya Wahyu 3 ayat 7 sampai 8a. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi selama saya melihat 7 jemaat ini, kalau nanti dilihat lagi Bapak Ibu, jadi tidak hanya jemaat Philadelphia ya yang dibaca, benar-benar dilihat di seluruh 7 jemaat ini. Karena this is so powerful. Kalau saya selalu bilang begini, sebenarnya 7 jemaat ini adalah checklist kita. Checklist. Kan pada akhirnya nanti kita kan ada suatu hari di mana kita akan di-review, benar kan? At the end, pada saat kita mengakhiri pertandingan hidup ini, apakah Tuhan dapati kita sedang memelihara iman? Checklistnya ada di 7 jemaat ini Bapak Ibu. Kalau bisa dibuat dot-dotnya. Tapi hal yang perlu disadari, setiap kali Tuhan mau memberikan pewahyuan di setiap jemaat, hal yang pertama dinyatakan ialah Dia mau memberikan pewahyuan diawali dengan siapa Tuhan itu. Who He is. Semua dari Efesus, Smyrna sampai Philadelphia selalu diawali bahwa siapa Tuhan itu. Mengapa selalu diawali dari identitas Tuhan? Karena Tuhan tahu ini semua adalah pewahyuan untuk orang yang mengenal Tuhan ya. Karena jemaat kan. Jadi ini untuk kita semua. Tetapi yang ditekankan pembukaannya itu selalu Dia mau kasih tahu siapa Dia. Mengapa selalu dimulai dengan itu? Karena Tuhan tahu pengenalan akan Tuhan, sekalipun kita mengenal who He is, kita tidak akan selalu mengenal who He is all. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu, kita butuh mengenal Tuhan setiap hari. Amin. Pertumbuhan akan pengenalan Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Karena kita nggak pernah bisa bilang bahwa saya cukup untuk mengenal Tuhan. Akan ada pewahyuan yang baru, pewahyuan yang baru, pewahyuan yang baru. Biarlah di minggu Advent ini saya lakukan untuk diri saya. Kalau kita sibuk sekarang dengan semua acara Natal, kita sibuk bagaimana kita merias pohon Natal, kita mempersiapkan semua yang namanya rangkaian. Ini udah mulai ya. Ini terus terang acara Natal ini adalah acara Natal pertama yang saya hadiri. Saya sangat bersuka cita. Minggu depan ada, minggu ini ada, hari Senin ada, Rabu iya, ini akan mulai. Tapi satu hal, kalau berdoa, kalau ada waktu devotional bersama dengan Tuhan, yuk kita sama-sama bilang gini, Tuhan, give me the revelation. Siapakah Engkau? Pasti diberikan. Saya setiap hari selama mulai dari bulan Desember ini, doa saya seperti itu. Karena saya baca di jemaat ini, iya ya, ternyata selalu ada yang baru loh. Karena kita bilang kita tahu who He is, but we are not the person who know who He is all. Siapa?
Yuk bertumbuh. Minta Tuhan nyatakan. Jangan sibuk dengan yang kelihatan dalam persiapan Natal ini. Our insight harus terus bertumbuh. Nyatakan siapa dirimu Tuhan, sebelum kami akan merayakan, sebelum kami akan menikmati kelahiranmu itu. Pasti dinyatakan. Amin. Nah, seperti di dalam jemaat Philadelphia ini dinyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang kudus, benar, dan memegang kunci Daud. Ini dia identitas Tuhan untuk jemaat di Philadelphia. Kudus. Saya percaya arti daripada kudus itu adalah set apart. Pasti Ibu Marta sering banget bilang arti kekudusan adalah set apart. Kenapa set apart? Karena orang-orang kudus itu selalu punya tujuan yang spesifik. Yesus dilahirkan di dunia, dia punya tujuan yang khusus. Begitu juga Bapak Ibu, kita harus kudus, kita harus berbeda dengan dunia ini karena kita punya specific purpose. Amin. Dia adalah benar, truth. Kalau di Ibraninya saya kemarin coba terus menelaah apa sih artinya benar. Benar itu adalah genuine, sincere, tulus, tidak punya agenda lain, nggak punya hidden agenda. Dan hal yang ketiga adalah dia memegang kunci Daud. Ini sudah dinubuatkan. Inilah hebatnya Alkitab ya Bapak Ibu. Apa yang ada di perjanjian baru bisa dinubuatkan sebelumnya. Silakan dilihat lagi apakah nubuatan itu ada di Yesaya 22 ayat 22. Jadi memang sudah dinubuatkan Yesus itu akan memegang kunci Daud. Kalau Yesus adalah pribadi yang memegang kunci dan mempunyai kunci, dia adalah seseorang yang so real and genuine. If you got Jesus, you don't need anybody. Amin. Cukup satu kunci. Kunci yang diberikan kepada Yesus, kunci Daud. Nah, kita lihat lagi, Philadelphia itu artinya adalah brotherly love. Artinya brotherly love. Perlu diperhatikan di dalam 7 jemaat ini hanya jemaat Philadelphia yang all out mengalami pujian. Iya kan? Dibaca lagi, dia mengalami all the praises. Tuhan benar-benar berkehendak kepada dia. Bukan dikatakan jemaat yang lain itu tidak baik. Seluruh jemaat tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita undang Yesus, kita akan disempurnakan oleh dia. Amin. Tetapi jemaat-jemaat lain itu diberikan peringatan kan? Kehilangan kasih yang mula-mula, mungkin jemaat yang mati, jemaat yang suam-suam buku. Tetapi kalau kita baca di jemaat Philadelphia, itu semuanya the praises gitu. Kenapa Tuhan memberikan pujian kepada jemaat Philadelphia, Bapak Ibu? Hal yang dilakukannya dinyatakan di ayat yang ke-8 dan ke-10. Ayat yang ke-8 dikatakan, karena engkau menuruti segala perintahku, karena engkau menuruti firman, engkau tidak menyangkal namaku. Lalu di ayat 10 juga dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku. Jadi, mengapa Tuhan memberikan pujian kepada jemaat di Philadelphia? Saya mau memberikan intinya 2. 1, semuanya itu adalah overall dia adalah jemaat yang menuruti firman. Karena hal yang pertama, tidak menyangkal, tidak goyah, tidak mendua, atau tidak meninggalkan. Saya katakan ini adalah keteguhan. Hal yang kedua adalah ketekunan.
Jadi intinya mereka adalah jemaat yang menuruti firman karena mereka mempunyai keteguhan dan ketekunan. Apabila kita mengalami ini, Tuhan menjanjikan satu terobosan yang luar biasa. Ia yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Ia yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini dia breakthrough. Tapi persyaratannya dulu kita lewati keteguhan dan ketekunan. Apabila pintu dibuka, ini dikatakan pintu sebagai peluang, opportunity, new season, peluang pemulihan, new season for family, new season for business, new season anak muda untuk cita-cita, untuk prestasi, untuk keterampilan, untuk urapan. Ini adalah pintu yang terbuka. Pintu yang tertutup, kalau dia tidak ada di dalamnya jangan didobrak. Betul gak? Kalau dia tidak ada di dalamnya, kita katakan tadi Immanuel, Immanuel. Kalau dia tidak ada di dalamnya, jangan buang-buang waktu. Tinggalkan. Jangan paksa untuk masuk. Karena kita percaya kok bahwa kalau pintu itu tertutup, dia tetap bekerja. Kedewasaan iman adalah saat pintu tertutup, kita tetap memuji dan bersuka cita karena kita tahu apabila pintu itu tertutup akan ada pintu yang terbuka dalam waktu yang baru. Amin. Amin. Jadi ini pintu tertutup dan pintu terbuka. Lalu dikatakan di sini kunci Daud. Wow, menarik ya. Kenapa kok dibilangnya adalah kunci Daud? Karena Tuhan itu sudah menetapkan dari zamannya Daud bahwa keturunan Daud itu mempunyai covenants, perjanjian, dan perjanjian itu turun-temurun. Kenapa dibilang bahwa perjanjian itu turun-temurun? Dikatakan di dalam Mazmur bahwa Mazmur 89 ayat 4 sampai 5, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ini dia, kenapa Daud? Kita mesti ngerti banget bahwa Tuhan itu sudah memilih dia dan sudah punya covenants bahwa dia akan memberkatinya turun-temurun. Bahkan di 2 Samuel 7 ayat 16 dia katakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Wow, kita harus mengerti bahwa ini sudah benar-benar diberi covenants. Covenants itu adalah janji. Mengapa Tuhan memberikan janji itu kepada Daud? Karena hatinya Daud. Integritas seseorang membekas di hati Tuhan untuk memberkati dia dan keturunannya. Amin. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai orang tua, integritas kita, perbuatan kita membekas kepada hati Tuhan untuk kita benar-benar mewariskan hal-hal kekekalan kepada anak cucu kita. Diberkatilah orang benar yang takut akan Tuhan, anak cucunya gagah perkasa. Peringatan-peringatan menjadi kesukaannya. Integritas kita membekas di hati Tuhan untuk memberkati anak cucu kita. Ini yang dilakukan oleh Daud. Nah, apa sih sebenarnya hati Daud yang sampai Tuhan tuh bilang anak cucu, keluargamu, keturunanmu turun-temurun akan aku berkati? Ada hati
suka. Ini dia katakan kepada anaknya. 1 Raja 9 ayat 4 sampai ayat 4 aja saya bilang. 1 Raja 9 ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Jadi yang membekas hati Tuhan sampai Tuhan mau memberkati Daud dan keturunannya adalah tulus hati, benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan. Wholeness, tulus hati, benar, dan taat. Ini yang membuat kenapa Daud itu diberkati. Tulus hati, benar, dan taat. Bukan suatu kebetulan kalau memang kita kembali lagi, sepertinya kalau perayaan Natal itu nggak sah ya kalau kita nggak baca ayat-ayat Natal kan. Bukan suatu kebetulan lagi, tadi kita lihat ya kunci Daud ya di ayat Lukas 1 ayat 32. Inilah yang diperkatakan waktu Yesus lahir. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Inilah pemberitaan waktu Yesus lahir, Bapak Ibu, bahwa Yesuslah yang akan dikaruniakan tahta Daud. Tetapi dia bukan sekedar raja Israel seperti Daud, Bapak Ibu. Dia raja di atas segala raja, pemerintahan di atas pemerintahan, penguasa di atas penguasa, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin, amin. Jadi ini aja yang kita pegang, bahwa Yesus dianugerahkan kunci Daud, breakthrough. Janji ini tidak akan pernah berkesudahan. Apabila ia membuka pintu, tidak ada yang menutupnya. Apabila dia menutup itu, tidak akan ada yang membukanya. Amin, amin. Tetapi satu hal dikatakan di sini, untuk kita mendapatkan breakthrough, tadi saya katakan kunci utamanya apa? Keteguhan dan ketekunan. Oleh sebab itu dikatakan untuk kita melatih ketekunan kita, Tuhan izinkan kita kehilangan kekuatan. Ya, itu bagian dari pelatihan ketekunan. Wahyu 3 ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup dan tidak diores orang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi dalam keadaan ini Tuhan selalu izinkan kita untuk kehilangan, kekurangan, kekuatan. Mengapa? Karena memang saat kita kehilangan kekuatan, saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami kehancuran, disitulah Tuhan izinkan untuk menyatakan kuasanya dan terobosan-terobosan yang akan dialami oleh umatnya yang teguh dan tekun. Amin. Cuman masalahnya itu selalu begini, anak Tuhan. Dia mau janji Tuhan, tetapi dia tidak mau komit dengan prosesnya. We are so confident with the promise of God, but we don't want to commit on the process of God.
Kita yakin Dia yang sudah buka tidak akan tertutup, Dia yang sudah tutup tidak akan membuka. Tetapi kita nggak mau nih ngelewatin kehilangan kekuatan. Kita nggak mau nih melewati. Kita mau kemenangannya, tapi kita nggak mau perangnya. Kita mau kesembuhannya, tapi kita nggak mau sakitnya. Kita mau mengalami breakthrough-nya, kehebatannya, kepenuhannya, tetapi kita tidak mau mengalami kekurangan kita atau penderitaan kita atau tekanan kita. Keteguhan dan ketekunan, kuncinya cuma satu. Tadi dibilang apabila engkau tidak menyangkal, apabila engkau tekun, maka akan terjadi. Kunci Daud itu akan iya dan amin untuk kita Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau ingatkan, namanya pelatihan ketekunan dan keteguhan itu gak gampang. Kalau kita mau melatih ketekunan dan keteguhan itu artinya harus terus menerus, sungguh-sungguh. Saya mau membagi, kalau beberapa ibu-ibu yang udah tahu ya, saya ini selain hamba Tuhan, saya ini orang olahragawan. Olahraga saya itu adalah berenang, sepeda lari. Bulan lalu kebetulan saya baru menghadiri pertandingan triathlon yang dinamakan Ironman. Itu adalah berenang, sepeda lari dalam bentuk jaraknya yang cukup lumayan panjang. 1,9 km berenang di laut, 90 kilo sepeda, dan 21 kilo berlari. Bulan lalu ya, berapa minggu yang lalu ya, saya baru pulang dan saya bisa finish strong. Tapi bukan finish strongnya itu bagi saya celebration Bapak Ibu. Karena mungkin kalau sekarang bisa tepuk tangan hebat banget ya, enggak. Dalam waktu 5 bulan saya melakukan pelatihan mengenai ketekunan yang bonyok-bonyok banget. Jadi kenapa saya bilang ketekunan dan keteguhan itu bisa muncul kalau dilakukan secara rutinitas, sungguh-sungguh dan terus-menerus. Ini salah satu pengalaman saya. Kalau saya bisa 90 km bersepeda, habis itu saya bisa 21 kilo lari right away. Itu karena saya melakukan suatu training di mana training itu benar-benar ketekunannya dilatih. Contohnya, setiap minggu dari Senin sampai Sabtu ya, itu saya selalu berlatih. Latihannya itu kebetulan kita memang dipandu dengan pelatih. Latihannya itu sebenarnya bukan latihan tiba-tiba disuruh lari kencang-kencang berjam-jam, enggak. Semua pelatihannya itu adalah pelatihan dalam jarak jauh. Contohnya, untuk melatih sepeda itu saya dibutuhkan seminggu paling tidak 2 atau 3 kali, kurang lebih 3 atau 2 jam bersepeda di trainer, tapi nggak ngebut. Sepeda yang konstan aja, tapi 3 jam, atau kadang-kadang dikasih menunya 4 jam. Konstan, bukan yang tiba-tiba kebut-kebutan, enggak. Untuk berlatih lari, dia itu memberikan menu kepada saya, mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Kuncinya simpel, bukan lari terus, enggak. 10 menit lari jogging, 5 menit jalan. 10 menit lari jogging, 5 menit jalan. Semua bisa melakukan kan pasti. Tapi lakukannya 1,5 jam sampai 2 jam, dan lakukannya itu seminggu, mungkin itu menu muncul seminggu 2 kali. Itu latihan ketekunan Bapak Ibu. Itu latihan keteguhan. Nah, ini bisa kita aplikasikan bagaimana Tuhan mau melatih kita di dalam ketekunan dan keteguhan Bapak Ibu. Enggak hal-hal yang besar kok. Enggak hal-hal yang besar. Tuhan selalu melatih ketekunan dengan hal-hal yang kecil asal kita terus menerus. Makanya dikatakan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upah. Ayo dong, kalau mau janjinya, tekunlah berdoa, tekunlah melayani
firman. Beritakan firman nggak perlu KKR. Hal kecil, hal-hal kecil. Tuhan suka dengan perkara-perkara kecil, sangat suka. Misalkan kalau tiba-tiba lagi nunggu anak dijemput, duduk lihat kiri kanan, jangan lupa kita ini harus memberitakan firman kan. Kabar gembira harus diberitakan setiap saat, siap tidak siap. Walaupun kita lagi banyak masalah, siap tidak siap beritakan kabar gembira. Itu ketekunan. Mungkin kita lagi ingat kanan kiri kita. Selamat pagi Bu, bersukacita senantiasa ya. You never know. Mungkin saat itu orang yang di sebelah ibu sedang tidak melihat pengharapan. Hati yang gembira adalah obat. Itu paling mantap loh. Kalau ada COVID nih, saya selalu beritakan mau dia Kristen, Islam, Buddha, saya selalu bilang gini, udah, imun itu bakal naik dengan hati yang gembira. Betul kan? Itu firman Tuhan kan? Jadi ketekunan itu mulai dari hal-hal yang kecil. Tekun berdoa. Berdoa, saya bukan pensyafaat, minta Roh Kudus loh. Ayo, makanya kita butuh di-reveal, kita butuh hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu, untuk kita jadi peka. Kira-kira siapa yang perlu saya doakan ya? Takut aja. Sepertinya nggak signifikan, nggak usah doa-doain sampai orang-orang yang negara apa perlu, tapi maksudnya doain pembantu aja, Tuhan perhitungkan. Kita nggak pernah tahu loh, betul kan? Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Ini kuncinya bahwa kenapa Tuhan itu memperhitungkan keteguhan dan ketekunan. Dan memang itu kita bisa mendapatkan kekuatan saat kita sudah melatih ketekunan dan keteguhan kita. Amin. Nah, dikatakan di sini bahwa tadi saya mau ingatkan kembali bagaimana breakthrough itu terjadi saat kita tekun dan teguh. Tekun dan teguh sama dengan saya mau lihat kepada pribadi Daud yang Tuhan perhitungkan. Daud itu sampai dibilang, Daud mengalami banyak sekali dosa jatuh bangun. Tetapi Tuhan mengatakan Daud itu adalah after the God heart. Jadi hati Daud itu membuat Tuhan tuh sampai ternganga-nganga, sampai dia mau memberkati keturunannya. Hati yang seperti apa? Tulus, benar, dan taat. Tulus, benar, dan taat sama dengan keteguhan dan ketekunan. Apa sih tulus, benar, dan taat? Hal yang pertama adalah melakukan kebenaran. Betul kan? Karena di dunia ini nggak cukup jadi orang baik. Jadi orang baik banyak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita tahu Yesus adalah Tuhan, jalan, kebenaran, dan hidup, kita harus jadi orang benar. Kadang-kadang menyatakan kebenaran itu menyakitkan. Jadi jangan kompromi. Berjalan di dalam kebenaran bonyok, nggak enak. Kadang-kadang kita disisihkan, disepelekan, mungkin kita nggak dianggap. Tetapi percaya, kalau kita mau berjalan di dalam kebenaran, Tuhan melihat hati kita dan Dia akan membukakan. Ada prioritas kok, ada prioritas. Ingat lagi, saya di sini untuk apa? Itu dia prioritas. Bu Marta so bilang ya, bukannya nggak boleh kearisan, bukannya nggak boleh olahraga. Saya di sini kalau saya harus berolahraga, saya menjadi orang olahraga untuk apa? Untuk menyatakan bahwa kita beda dengan dunia, Bapak Ibu. Hidup dalam kebenaran. Hal yang kedua, melakukan ketaatan. Kadang-kadang menepati janji, ikut Tuhan itu mengalami kerugian. Betul nggak? Nggak enak. Tetapi karena kita tahu bahwa kita mau menepati janji, kita harus menjadi orang yang berintegritas. Kadang-kadang kita kehilangan teman, kita kehilangan harta, kita kehilangan posisi. Tetapi selama kita mau melakukan ketaatan, kita tahu kok bahwa ketaatan itu memimpin kita kepada tujuan. Jangan buat badai-badai ini membuat kita tidak sampai di dalam tujuan Tuhan. Obedience leads you to the purpose.
Kenapa kita nggak bisa lihat tujuan hidup kita? Mungkin kita lagi hidup dalam ketidaktaatan. Selama kita taat, selama kita hidup benar, kita percaya kita berjalan di dalam tujuan Tuhan dan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia, Dia akan membukakan pintu-pintu yang gak pernah kita pikirkan, Bapak Ibu. Amin. Hal yang ketiga adalah menyadari penyertaan Tuhan. Menghadapi masalah jangan lari. Kadang-kadang kita menghadapi masalah kita lari. Kenapa kita nggak boleh lari? Karena kita tahu sebesar-besar masalah apapun kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Hal yang keempat adalah melakukan pengampunan. Dia adalah Raja Damai. Kalau Dia sudah mendamaikan dirinya dengan kita, masa kita nggak mau mendamaikan diri kita dengan diri kita sendiri atau dengan orang sekeliling kita, Bapak Ibu? Karena dikatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan mendapat kemurahan. So kalau kita mau mendapatkan the grace of God, marilah kita bermurah hati, marilah kita mengampuni, karena Dia sudah terlebih dahulu mengampuni. Begini pun dengan Yusuf dan Maria, Bapak Ibu. Tadi pribadi yang sangat menyenangkan hati Tuhan adalah tulus, benar, dan taat. Ini pun yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Matius 1 ayat 19 sampai 22 kita baca ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu ayat yang kedua-dua dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yusuf dan Maria adalah orang yang tulus. Sekalipun mungkin dia akan mengalami cercaan, melewati masa-masa waktu mengandung sebelum menikah. Mungkin dia diremehkan, mungkin dia dihina, mungkin dia disingkirkan dari sekelilingnya, banyak banget kerugiannya. Tetapi satu hal, dia hanya mau menggenapi firman Tuhan. Dia nggak punya hidden agenda yang lain, Bapak Ibu. Dia hanya mau taat sampai tertulis di Alkitab ini di ayat 22, supaya genaplah firman Tuhan. Tulus, benar, dan taat. Kadang-kadang hidup benar bisa merugikan kita. Kadang-kadang hidup taat mungkin kita disingkirkan oleh sekeliling kita. Atau kadang-kadang masalah yang tidak pernah berkesudahan membuat kita lari daripada masalah. Satu hal saya percaya, di dalam musim pandemi 2 tahun ini, kita semua pasti kehilangan kekuatan. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan hubungan. Inilah yang terjadi, saya percaya. Aku tahu engkau kekurangan kekuatan, tetapi karena engkau menuruti firman, engkau tekun, engkau tetap teguh, engkau tidak meninggalkan aku, engkau tidak berhati dua, maka aku akan membukakan kunci Daud. Saya mau mengakhiri dengan kesaksian. Di musim pandemi ini, saya katakannya, saya percaya kok kita semua nih saudara seiman. Saya percaya semua yang kita alami rata-rata sama, cuman bajunya aja beda-beda.
Betul kan? Siapa yang tidak mengalami tekanan di musim pandemi ini? Semua mengalami. Sepertinya kekuatanku udah gak ada lagi Tuhan. Berapa seruan doa kita katakan gitu. Kita kekurangan kekuatan. Saya dan suami saya di tahun 2020 tuh luar biasa mengalami tekanan. Kebetulan bisnis suami saya itu adalah bisnis resort di Manado. Jadi kebayang ya, itu tutup selama 2 tahun Bapak Ibu. Selama 2 tahun tutup, kami mempunyai tanggung jawab kepada pinjaman, kami mempunyai tanggung jawab kepada pegawai, kami mempunyai tanggung jawab kepada anak-anak yang mau sekolah. Banyak banget Bapak Ibu. Tapi satu hal saya bilang, saya mau hidup berintegritas saja. Saya bilang kepada suami saya, apa yang kita punya? Anak-anak Tuhan kadang-kadang gini, mau janjinya tapi nggak mau diproses. Jadi saya bilang karena saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran, saya mau hidup benar dulu dong. Jadi kalau orang-orangnya namanya pengusaha ya Bapak Ibu, itu kan pasti ada pinjaman, ada tanggung jawab, betul nggak? Ya kalau tiba-tiba diminta, kita berkorban dulu dong. Kalau memang kita harus bayar pegawai, ya kita korbankan diri kita dulu dong untuk nggak digaji. Apa yang kau punya? Saya jual semuanya akhirnya. Saya nggak malu Bapak Ibu. Wah lu jatuh miskin yang nggak punya rumah, iya, nggak apa-apa. Saya tinggal sama bapak saya. Tapi saya dan suami saya mau berintegritas Bapak Ibu. Saya mau mengatakan apa yang sudah saya janjikan, itulah yang saya kami. Nggak enak mengalami banyak hal karena kadang-kadang untuk melakukan kebenaran itu kita bisa dikucilkan kok. Tapi satu hal, jangan kompromi, jangan terus berdalih. Loh kan orang di situ juga, dan yang paling lucu waktu kami mengalami benar-benar kewajiban yang harus dibayar, banyak juga orang yang mempunyai kewajiban ke kami itu nggak melakukan. Saya kan bisa bilang dia aja nggak ngelakuin, masa saya nggak ngelakuin? Nggak, jangan kompromi Bapak Ibu. Apa yang Tuhan katakan, katakan aja, lakukan aja. Belum lagi di tahun berikutnya orang tua saya meninggal, ibu saya dipanggil di masa COVID itu. Saya percaya banyak sekali kedukaan, air mata, semua lutut-lutut yang tidak berhenti berseru di musim pandemi ini. Tetapi satu hal, waktu orang tua saya dipanggil, saya baru mengerti. Ternyata, oh, memang saya harus kehilangan ibu saya. Bukannya saya nggak sedih, tetapi saya diizinkan. Dengan saya kehilangan rumah, bersamaan saya diizinkan untuk merawat papa saya, sehingga saya serumah dengan dia. Waktu yang begitu panjang, 80 tahun, mungkin selama ini kita ketemu orang tua hanya pulang gereja makan. Betul nggak? Kalau kita udah berkeluarga ya, pulang gereja makan 2 jam, bye. Kali ini saya didudukan, ayo tinggal bersama papamu, layani dia. Akhirnya saya baru menyadari, iya ya, kayaknya pandemi kemarin saya banyak sekali kekurangan kekuatan. Kehilangan itu, kehilangan ini, kehilangan yang lain. Tetapi dibalik semua itu, ternyata tahun ini Tuhan mulai bukakan pintu-pintu. Tuhan mulai lihatkan musim-musim yang baru. Dan saya baru menyadari, iya ya, ternyata this adalah waktu yang terindah. Karena papa saya udah 83. Saya mengalami kedekatan hubungan yang saya tidak pernah alami selama ini. Tetapi satu hal, kalau kita mau teguh, kita mau taat, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara kok. Jadi satu hal lagi, kalau kita merayakan Yesus, Dia adalah Raja Damai. Kadang kita bertanya ya dalam penantian, siapa di sini yang dalam penantian? Saya juga dalam penantian, bukan semua doa terjawab ya. Tapi satu hal, di dalam penantian, kembali kita renungkan di dalam minggu Advent ini, kalau Dia datang sebagai Raja dan Damai, lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan. Saya melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin saya mengalami ketidakadilan.
Saya melepaskan pengampunan mungkin kepada diri saya sendiri. Tuhan, kok begini sih? Saya kan udah melayani ini. Kenapa kok semua masalah itu terjadi? Berdamai dengan diri. Dia izinkan sesuatu untuk kita mengalami pintu itu terbuka. Tapi sebelumnya dia tutup dulu. Kita kehilangan dulu, Bapak Ibu. Kita ditekan dulu. Karena kalau nggak pintunya ketutup, kita paksa di mana dia nggak ada. Saya alami itu. Bertahun-tahun saya dan suami saya tuh memaksa satu pintu yang kita pikir itu terobosannya. Ternyata di dalam pintu itu tidak ada, di situ tidak ada kekudusan, di situ tidak ada kebenaran. Kenapa ditutup bertahun-tahun? Begitu kita mengerti jalannya, pintu yang tertutup itu digantikan dengan pintu yang terbuka yang lain. Amin. Amin. Jadi saya mau mengatakan di dalam Natal ini, kalau dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, untuk menganugerahkan tahta Daud, ini nggak main-main. Tahta Daud itu adalah berkat keturunan kerajaan yang tidak berkesudahan. Buat ini menjadi keteguhan dan ketekunan kita untuk selalu percaya bahwa banyak hal-hal yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan akan nyatakan. Akan ada pemulihan, akan ada percepatan, akan ada musim-musim yang baru, akan ada kekuatan yang baru. Dan satu lagi di ayat 12 dikatakan di sini bahwa dia akan memberikan nama yang baru. There will be the new identity. Ayat 12 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wah, saya percaya jemaat Siloam, apabila kita teguh, apabila kita benar-benar tekun dengan karakter daripada Daud, tulus, benar, dan taat, apapun masa lalu kita akan diubahkan dengan nama yang baru, nama yang berkemenangan, nama yang berkepenuhan, dan semua itu hanyalah karena satu pribadi yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang memegang kunci Daud, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, isi hatimu. Terima kasih untuk tema yang benar-benar Kau berikan kepada hamba-Mu, Pak Marta dan Bu Alto. Bu Marta dan Pak Alto, kami yakin Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang terus teguh dan tekun saja. Karena kami percaya apapun yang kami alami, khusus untuk seluruh jemaat-Mu Siloam Ministry ini Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, biar mereka selalu percaya bahwa inilah saatnya akan datang musim yang baru, terobosan yang baru, keluarga pemulihan yang baru, bahkan Tuhan, roh Tuhan yang baru, hati yang baru, itu akan ada di dalam jemaat-Mu Siloam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, hamba berdoa agar mereka benar-benar mengenal Engkau dan mempunyai keteguhan dan ketekunan untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya Friska Raimande untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita semua diberkati, amin. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita. Puji nama Tuhan. Untuk acara selanjutnya kita akan masuk dalam regular service. Dengan kasih saya undang bersama dan juga Pak Alto.
bisa bersama kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan, sangat luar biasa, amin. Pujian yang sangat memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia pada saat ini, kita mau saksikan satu video bagaimana bukti kebesaran dan penyertaan Tuhan, amin. Dari Januari sampai dengan bulan November, kita lihat bahkan sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, kita lihat bahwa bukti penyertaan Tuhan yang begitu nyata, amin. Sama-sama kita mau saksikan video kaleidoskop berikut ini.